wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan acara kajian rutin yang insya Allah akan disampaikan oleh Ayah Pirnadi. Untuk itu, mari kita buka acara kajian hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kajian kali ini Ayah Pirnadi akan menyampaikan perjalanan umroh Ayah dan Mamah. Kepada Ayah Pirnadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang ayah dan anak sayangi, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali hari ini tanggal 27 November 2022 dalam rangka silaturahmi keluarga yang saat ini ayah akan berkisah tentang perjalanan umroh. Alhamdulillah ayah dan mama sudah selesai melaksanakan umroh yang tempo hari selama kurang lebih 13 hari. Ya, 2 hari perjalanan, di sana 11 hari. Untuk itu ayah ingin berkisah mengenai perjalanan umroh untuk kita ambil pelajaran, mudah-mudahan nanti akan bermanfaat. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, juga umatnya yang setia sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian, pada awal pertemuan ini ayah ingatkan bahwa sebagai seorang muslim kita harus punya niat untuk melaksanakan haji. Sebagaimana sudah pernah ayah sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana setiap muslim itu harus berniat untuk melaksanakan haji, karena dia merupakan bagian dari rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Kita tidak usah berpikir apakah kita mampu atau tidak nanti akan melaksanakannya. Itu kan urusan Allah. Yang penting kita pasang niat bahwa sebagai seorang muslim nanti kita kepingin naik haji. Sementara naik haji sekarang ini tidak semudah yang dulu, harus antri, sehingga orang berbondong-bondong untuk melaksanakan umroh karena merasa belum mendapat kesempatan untuk
berhaji. Untuk itu banyak orang memanfaatkan umroh. Tapi yang harus kita ketahui bahwa walaupun kita berkali-kali melaksanakan umroh, tapi kalau belum melaksanakan haji maka kita tetap wajib haji. Oleh karena itu kalau kita punya rezeki, yang harus kita pasang dulu niat kita dan persiapan kita ya untuk haji. Ya. Jadi kalau kita punya duit untuk mendaftarkan haji, apa kita mau haji, apa umroh, maka yang dipentingkan adalah kita daftar haji. Karena itu yang wajib. Sedangkan umrah itu kan sunnah. Anak-anakku sekalian dan cucu-cucuku yang ayah dan anang sayangi, yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh ini, seperti yang ayah saya laksanakan, maka perlu kita mantapkan niat dulu. Luruskan niat bahwa ibadah yang kita laksanakan itu adalah semata-mata untuk mendapatkan kecintaan Allah, keridhaan Allah, kerelaan Allah. Jadi bagi ayah dan mama, kebahagiaan untuk umroh itu karena kita akan bersilaturahim langsung kepada Allah di rumahnya yang disucikan. Menjadi tamu Allah. Nah, itu yang perlu dipasang dengan benar. Jangan sampai kita laksanakan itu karena gengsi, karena cuma merasa banyak uang, tetapi niatkan ikhlas karena Allah, karena syarat diterimanya amal ibadah itu tidak lain adalah ikhlas karena Allah. Oleh karena itu sebelum berangkat harus disiapkan, luruskan niat, supaya biaya yang besar itu tidak sia-sia. Oleh karena itu sebelum berangkat, pupuk iman dan keyakinan supaya tumbuh niat yang ikhlas. Anak-anakku sekalian yang ayah sayangi, ketika kita hendak melaksanakan umroh, maka yang harus kita perhatikan itu kalau memang kita berkesempatan untuk melaksanakan umroh atau haji, kita pilih travel yang benar. Nah itu jangan salah pilih. Karena banyak travel yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu kita harus bertanya-tanya kepada orang yang sudah melaksanakan ibadah, apakah yang sudah dijalankan itu benar-benar baik travelnya. Sebab kalau salah, ya kita nanti akan terlantar di sana. Kemudian melengkapi dengan ilmu manasiknya, ya, dengan benar sejak dini. Kemudian persiapkan fisik, ya, karena ibadah haji atau umroh itu adalah ibadah fisik, ya, lebih banyak mengandalkan fisik. Kita harus jaga kesehatan, karena kalau sampai sakit parah, ya kita tidak bisa menikmati ibadah kita. Kemudian persiapkan bekal agar tidak kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Jadi bekal yang cukup, baik ilmu maupun perlengkapan. Nah, itu nanti ada petunjuknya. Persiapkan mental, utamanya mempersiapkan hati untuk menerima kondisi yang mungkin kita terima tidak sesuai dengan harapan. Ya. Jadi
kita harus siap menerima segala kemungkinan yang terjadi, karena kita memang tidak di tempat kita sendiri, di tempat orang lain, yang itu dalam penguasaan orang, maka kita harus menerima kondisi yang ada. Walaupun kita berusaha untuk mendapatkan kondisi yang terbaik. Jadi itu yang harus dipersiapkan ketika kita hendak melaksanakan umroh lah, katakan seperti ayah dan mama yang sudah dijalankan tempo hari itu. Persiapannya harus memang matang. Ya. Kemudian ayah ingin mengawali bahwa berangkatnya umroh itu tempo hari dari Masjid Dahlan, Banyuwangi. Ya. Alhamdulillah ayah ini berkesempatan untuk umroh bersama PDM Banyuwangi, pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi, yang mendapatkan layanan khusus dari travelnya. Sehingga biasanya orang umroh itu kalau travelnya itu ada di Surabaya, di Jakarta, Malang, dia harus berangkat sendiri dari Banyuwangi ke Malang, Surabaya, ke Jakarta. Tapi karena ini khusus, maka sejak dari Banyuwangi sudah dibersamai, ya, didampingi dalam satu bis bersama. Saat itu ayah bersama rombongan berjumlah 49 orang. Jadi berangkat dari Masjid Dahlan bersama-sama menuju Bandara Juanda. Berangkat dari Masjid Dahlan itu sekitar pukul 5 lah sebelum maghrib, ya. Kemudian sampai di Bandara Juanda sebelum subuh. Nah, sebelum subuh. Karena dalam perjalanan kita itu harus sholat di perjalanan, maka kita harus mempersiapkan perlengkapan untuk sholat di perjalanan yang kita tempatkan di tas tentengan kita. Karena untuk perlengkapan yang lain ada di koper. Jadi yang dipersiapkan untuk di jalan, sholat di jalan itu yang ada di tentengan. Nah, itu harus kita siapkan. Yang pada saat itu ayah sholat maghrib dan isyaknya di Utama Raya, Situbondo. Kemudian sholat subuhnya di pelataran Bandara Juanda, sholat subuh. Jadi sebelum kita masuk, check-in, kita sholat subuh dulu di masjid, pelataran bandara. Kemudian baru masuk ke pesawat pukul 8. 1 jam sebelumnya kita sudah siap untuk check-in itu. Kemudian sekitar pukul 8.25 pagi pukul berapa kita berangkat? Ya, 8.25 pagi kita take off dari Juanda menuju Madinah. Sampai di Madinah pukul 15.25. Padahal perjalanan antara Surabaya Madinah itu ya sekitar 11 jam lah ya. Tapi karena ada perbedaan waktu Indonesia dan Saudi, kira-kira 4 jam, maka ketika kita berangkat jam 8.25, nyampenya jam 15.25.
Seperti yang telah Ayah sampaikan tadi, bahwa kita itu harus siap-siap mental untuk menerima kondisi yang ada, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, seperti kenyataan yang Ayah alami. Ya. Jadi ketika Ayah itu sampai di bandara Madinah itu jam 15.25, seharusnya kalau normal pada jam 18 kita sudah menuju hotel. Tapi ternyata ketika pemeriksaan imigrasi bandara, sistem komputernya error. Sehingga Ayah terbengkalai di situ karena komputernya rusak sistemnya. Ada kurang lebih 3 jam. Ya. Nah ini kondisi-kondisi yang seperti ini yang harus kita terima dengan sabar. Nggak usah kita marah, ngedumel. Itu tidak menyelesaikan masalah, malah membuat kita susah. Tetapi kalau kita terima, insya Allah Allah memberikan kelonggaran, kemudahan berikutnya. Akhirnya baru selesai pada jam 10 malam. Nah, itu mestinya jam 6 malam sudah selesai, tapi ketika itu malah selesainya jam 10 malam. Baru sekitar jam 23 Ayah masuk hotel. Nah, kemudian setelah masuk hotel itu kita diajak setelah istirahat sebentar, kemudian kita kumpul di lobi untuk diajak bersama-sama menuju Masjid Nabawi. Jadi travel yang baik itu ketika pertama kali kita datang dan menuju Masjid Nabawi itu diajak bersama-sama untuk mengenalkan lokasinya. Yang dilakukan yang pertama kali adalah menentukan titik kumpul. Ya. Jadi kita kalau keluar dari hotel menuju mau masuk Masjid Nabawi, itu kita ingat-ingat nanti kita kumpulnya di pintu nomor berapa. Nah, itu disepakati di situ. Jadi nanti kalau kita pulang keluar masjid, kita kumpul di, contohnya Ayah waktu itu kumpul di pintu nomor 339. Walaupun Mama masuk ke masjid itu dari pintu nomor 25 untuk ibu-ibu. Ayah masuknya biasanya dari pintu nomor 2120. Nah, kita biasakan juga kita keluar masjidnya itu sesuai dengan masuknya. Jadi kalau di dalam masjid itu nanti kita putar-putar sampai kemudian karena tidak sadar kita berada di pintu yang lain, misalnya nomor 18, jangan keburu keluar dulu. Di dalam masjid itu cari pintu nomor 21 misalnya, seperti Ayah masuknya nomor pintu 21, maka dari pintu itu nanti langsung menuju titik kumpul pintu nomor 339. Jangan harus memperhatikanlah hal-hal seperti itu. Kemudian ketika kita pergi ke masjid harus selalu memakai identitas diri. Syukur kalau dilengkapi dengan identitas travel. Kayak Mama, Ayah itu kan pakai topi pink. Ya. Itu memudahkan kalau lagi mencari. Jadi kalau topinya itu menyolok, dari jauh sudah kelihatan. Pokoknya ada topi pink, kita perhatikan.
Dan alhamdulillah waktu itu nggak ada yang pakai topi pink. Jadi kalau ayah mau cari mama, yang dilihat dulu topinya dulu, lebih mudah nanti itu. Nah, itu jangan diremehkan yang begitu ya, identitas itu. Karena nanti kalau kita tersesat, polisi itu melihat identitas diri. Kalau nggak menunjukkan identitas, biasanya mereka tidak hiraukan, sudah dibiarkan gitu aja. Soalnya diajak ngomong juga nggak ngerti kan. Mereka langsung membaca identitasnya, ditunjukkan arahnya. Alhamdulillah ayah dan mama tidak masalah ya. Waktu di Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi itu relatif lebih mudah dari Masjidil Haram, lebih ringan karena tanahnya datar, ya, datar di Masjid Nabawi itu. Kalau di Masjidil Haram kan tanahnya ada naik turun, tapi kalau di Masjid Nabawi datar. Jadi selama di Madinah, di Masjid Nabawi itu tidak ada hal yang khusus di sana. Oleh karena itu kita berbanyak untuk sholat di masjid berjamaah. Karena pahala sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali dibandingkan di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Jadi kita berbanyak sholat berjamaah. Yang jadi masalah ayah waktu itu karena ayah ini suka pipis ya, suka pipis. Jadi kalau minum sedikit pipis. Oleh karena itu waktu di sana kalau masuk masjid ayah tidak berani minum dulu. Padahal kita harus banyak minum. Tapi untuk menghindari itu ya terpaksa tidak minum. Karena kalau kita buang air kecil itu keluarnya jauh di halaman. Nah, jauh. Sehingga ayah baru berani minum setelah selesai sholat. Mau pulang baru berani minum. Jadi di Madinah itu kita berbanyak untuk sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah di Madinah itu relatif hotel kita itu orang Indonesia relatif dekat dengan masjid. Yang perlu diperhatikan ketika di Madinah itu, pertama, jangan lupa untuk menyempatkan diri sholat di Masjid Quba. Ya. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika Rasulullah baru masuk Madinah. Jadi ketika Rasulullah masuk Madinah, yang dibangun pertama kali itu masjid, yaitu Masjid Quba. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dari rumah sudah berwudu, kemudian dia pergi ke Masjid Quba, kemudian sholat sunnah, maka pahalanya sama dengan orang umroh. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Tetapi biasanya travel yang baik juga akan membawa rombongannya untuk sholat bersama-sama di Masjid Quba. Tetapi kalau umpamanya tidak ada, maka kita usahakan sendiri dengan bertanya bagaimana cara perginya ke sana. Insya Allah tapi nanti dituntun. Itu yang pertama yang bisa kita manfaatkan, yaitu sholat di Masjid Quba dengan berwudu dari rumah, dari hotel. Kemudian yang kedua itu kesempatan yang terbaik di Madinah itu adalah sholat dan berdoa di Raudhah. Raudhah itu adalah bagian dari taman surga. Yang perlu diperhatikan ternyata ya,
Sekarang itu kalau mau masuk Raudhah dulu waktu ayah haji, di sana rebutan bebas. Bebas. Terserah orang mau masuk kapan bebas, impit-impitan sampai desel-deselan, kuat-kuatan, siapa yang kuat ya bisa masuk, yang lemah ya kurang. Tempat sholatnya berimpit-impitan. Tapi bebas. Nah sekarang itu tidak bebas seperti dulu. Tetapi orang yang masuk ke sana harus ada izin tertulis. Nah, biasanya travel itu diberi kesempatan sekali untuk mendapatkan izin itu masuk. Nah, ayah mengikuti untuk masuk di Raudhah itu dengan kesempatan yang diberikan oleh travel itu bersama-sama. Istilahnya pakai tasreh, itu surat izin masuk. Dan sekali lagi kita harus sabar ketika menunaikan ibadah itu, karena kadang-kadang kondisi yang ada itu tidak sesuai dengan harapan. Contoh seperti ayah yang alami juga. Jadi ketika kita sudah siap bersama rombongan untuk masuk ke Raudhah, padahal sudah bawa surat izin tasreh ini, itu oleh askarnya, polisinya ditolak. Ditolak alasannya ini waktunya masuk nanti jam 12 malam katanya. Wah. Padahal jelas itu jamnya ada di situ, tapi nggak tahu kenapa itu polisi kok bilang begitu. Kita sudah, ketua rombongan kita sudah jelaskan, rupanya kok masih bersikeras mereka. Akhirnya katanya ini surat untuk perempuan. Katanya. Waduh. Akhirnya kita agak sedikit tertunda. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita harus sabar, kita nerima, nggak usah muring, nggak usah apa. Ada satu teman ayah itu yang nggak serantan. Begitu mendengar itu, alah sudah nggak ada kesempatan masuk, dia pergi ke hotel. Padahal dalam waktu itu ternyata setelah ketua rombongan kita berusaha menjelaskan, setelah mendapat keterangan dari muasasah yang membuat surat itu, dijelaskan lagi. Walaupun waktunya tertunda, kita bisa masuk waktu itu. Nah ini nanti ada hikmahnya. Ternyata ketika kita sudah diizinkan masuk, itu masuknya kita itu waktu pada saat mau sholat asar. Seharusnya kita tadi masuk kan sebelum sholat asar. Orang yang masuk pada saat waktu yang bukan saatnya sholat, itu nanti kalau dia masuk, begitu selesai sholat 2 rakaat, harus keluar udah. Jadi sebentar. Nah, hikmah yang diberikan oleh Allah kepada kita waktu itu, dengan kita sabar itu, ternyata kita bisa masuk pada saat menjelang waktu sholat asar. Nah, ketika kita masuk menjelang sholat asar, maka tidak mungkin orang itu akan segera disuruh keluar karena masih menunggu jamaah sholat asar. Nah, akhirnya kita lebih banyak waktu ada di dalam situ. Nah, itu hikmahnya. Jadi kalau kita menerima, sabar, ternyata di balik kesulitan tadi itu, Allah ingin memberikan waktu yang lebih banyak kepada kita di dalam. Nah, jadi waktu itu ayah bersama rombongan itu agak lama di dalamnya karena masih menunggu adzan, menunggu apa. Jadi di sana lebih banyak bisa berdoa. Nah, setelah sholat 2 rakaat diperbanyak berdoa. Kemudian
yang anak-anak harus perhatikan ketika di Raudhah, ayah memperhatikan itu begini. Jadi orang itu masuk itu kan dijatah sekian orang. Sekian orang itu diperkirakan bisa masuk ke dalam ruangan Raudhah. Ternyata orang yang sudah dipersiapkan masuk ke ruangan Raudhah itu sudah masuk. Ya. Nah, tetapi setelah ayah perhatikan di dalam, ternyata orang yang masuk itu memang masuk di dalam ruangan itu, tapi karena Raudhah itu sebetulnya tempatnya kecil, sempit ya. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke lokasi Raudhahnya yang asli itu. Itu yang harus diperhatikan kita. Karena Raudhah yang asli itu, yang benar itu ditandai dengan batasan tiang putih. Nah, jadi alhamdulillah ayah sempat memperhatikan kondisi seperti itu. Sehingga ketika ayah masuk ke ruangan itu, mendapati pertama posisi kan di belakang. Tapi karena ayah merasa, oh ini bukan Raudhah yang aslinya, karena yang aslinya itu ada di antara tiang putih itu. Sehingga ayah walaupun di situ sudah penuh, shopnya sudah ada orangnya, ayah tetap berdiri untuk mengharapkan bisa maju ke tempat Raudhah yang sebenarnya itu. Alhamdulillah orang-orang di sana itu yang sudah siap di tempatnya itu karena masih menunggu adzan, ada yang pergi dari tempatnya sehingga ayah isi maju sampai di tempat yang baik. Ya. Jadi ayah persis di belakangnya mihrab, 3 shaf di belakang mihrab karena sudah ada batasnya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan anak-anak, jadi kalau masuk ke Raudhah jangan hanya sekedar masuk di ruangan itu saja, tapi Raudhah yang sebenarnya itu berada di antara tiang yang ada warna putih. Karena selain putih itu ada kuning. Nah itu kita bisa berusaha tanpa memaksa, kita masuk ke sana sedikit demi sedikit. Alhamdulillah ayah bisa masuk ke sana, melaksanakan sholat berjamaah dan berdoa di sana. Nah itu yang perlu diperhatikan. Tetapi selain itu katanya ada waktu-waktu yang kita bisa masuk tanpa surat izin. Tapi ayah tidak melakukan itu karena sudah pernah masuk sekali dan sudah dapat tempat yang baik, ya cukuplah. Daripada nanti coba-coba tapi nggak dapat juga, ya susah juga. Jadi alhamdulillah sudah memanfaatkan waktu yang disediakan oleh travel. Itu yang perlu diperhatikan di Madinah. Jadi di Madinah itu memang tidak ada ibadah khusus karena itu memang ziarah ke makam Nabi. Jadi kita setelah sholat di Raudhah itu keluar untuk mengucapkan salam kepada Nabi, kepada Abu Bakar dan Umar. Nanti pintunya memang secara otomatis melewati makam Nabi, makam Abu Bakar dan Umar. Kita ucapkan salam. Itu di Madinah. Yang harus diperhatikan adalah memperbanyak sholat jamaah di masjid. Kalau bisa memanfaatkan untuk masuk di Raudhah, kemudian sholat di Masjid Quba. Alhamdulillah ketika di Madinah berjalan dengan lancar. Kemudian kita lanjutkan perjalanan kita ke Mekah. Nah, pada waktunya nanti kita setelah 5 hari di Madinah,
kita berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Waktu itu ayah pukul 13 siang, jam 1 siang, dari hotel menuju Bir Ali. Jadi Bir Ali itu mikot untuk orang yang umroh dari Madinah. Batas tempat ketika kita melaksanakan umroh itu mikot. Yang kalau dari Madinah kita dari Bir Ali. Jam 13 kita berangkat dari hotel menuju Bir Ali. Dari hotel itu kita sudah berpakaian ihram, walaupun belum berlaku ketentuan ihram, karena kita masih dari hotel kan. Nah, selama perjalanan itu kita harus selalu bersama dengan rombongan, karena nanti ketika kita di Bir Ali, kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, itu di sana banyak orang. Ya, yang kalau kita terlepas dari rombongan itu akan memperlambat berkumpulnya dan menghambat waktu kita untuk kumpul. Oleh karena itu harus selalu bersama-sama dengan rombongan atau beberapa teman yang memudahkan untuk kita berkumpul dengan rombongan. Di Bir Ali kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dari Bir Ali itu kita memulai niat ihram. Labbaik Allahumma umrotan. Ketika kita sudah melafadzkan niat umroh, maka ketika itu kita sudah berlaku larangan-larangan ihram. Jadi mulai dari situ kemudian kita pergi ke Mekah. Ya, Mekah sekitar baru jam 22, jam 10 malam itu kita tiba di Masjidil Haram. Nah, mulai pagi kita perjalanan, terus kemudian jam 10 malam kita sampai di Masjidil Haram. Karena di perjalanan tadi kita belum sholat maghrib dan isya, dan kita memang janjian untuk sholat di Masjidil Haram, maka begitu sampai kita laksanakan sholat jamak qashar maghrib dan isya di Masjidil Haram. Setelah sholat, kembali tur lead kita, ketua rombongan kita, karena kita baru masuk masjid, kita tentukan titik kumpulnya tadi, seperti di Madinah tadi. Tadi sebelum masuk Masjidil Haram, kita juga menentukan titik kumpul di luar. Waktu itu rombongan kita menentukan titik kumpul ada di depan toilet nomor 3C. Gedung toilet 3C, 3. Di situ tulisannya 3 WC. Artinya WC nomor 3. Karena orang Arab kan bacanya dari arah berlawanan gitu ya. Kayaknya 3 WC, padahal maksudnya WC nomor 3. Itu. Nanti kalau ada yang tersesat, kumpulnya di situ. Termasuk di dalam Masjidil Haram, juga kita menentukan titik kumpul. Bahwa nanti kalau kita terlepas dari rombongan, kumpulnya kita nanti di pintu ini. Nah, kalau di Masjidil Haram itu ada namanya. Ada pintu King, Fat, dan lain-lain. Nah, itu. Dan yang lebih penting lagi untuk ingat ketika kita masuk Masjidil Haram itu,
Jadi pintu masuknya kita itu nomor berapa, kemudian waktu kita masuk itu kita berada di posisi Ka'bah sebelah mana. Gitu lah. Ya. Umpamanya, waktu kita masuk itu persis kok di depannya Hajar Aswad, lurusnya Hajar Aswad. Nah nanti kita bisa mengingat-ingat pulangnya diluruskan dengan pintu itu. Nah itu mudah untuk keluar ke pintu yang kita tuju. Setelah kita menentukan titik kumpul itu, mulailah kita melakukan kewajiban kita untuk tawaf. Ya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah searah jarum jam 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad itu. Nanti diberi tuntunan pelaksanaannya, ya, tapi yang penting dimulainya dari sisi Hajar Aswad yang ditandai di sana ada lampu hijau. Kita berkeliling mengelilingi Ka'bah dengan doa yang bisa kita baca. Biasanya yang dibaca yang umum itu, yang gampang itu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah, modalnya itu aja udah. Banyak juga doa yang ada di tuntunan, tapi ketika kita tawaf membaca doa itu juga sudah cukup. Subhanallah juga boleh. Allah Akbar juga boleh. Ya. Karena umrah itu ibadah fisik. Keliling, nanti ketika kita sampai di Rukun Yamani sebelum Hajar Aswad, antara Hajar Aswad itu sebelumnya doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai itu dilakukan 7 kali. Nah, setelah selesai 7 kali, maka kita lanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim menghadap ke Ka'bah. Di sana ada Maqam Ibrahim, nanti ditunjukkan tandanya. Kita sholat usahakan di belakang Maqam Ibrahim, tapi kalau tidak bisa ya di antara itu menghadap ke Ka'bah. Sunnahnya begitu. Kemudian kalau sudah selesai sholat sunnah 2 rakaat, kalau mungkin ada waktu minum air zam-zam. Ya, minum air zam-zam. Kemudian setelah itu kita memasuki ibadah berikutnya, yaitu melaksanakan sa'i. Sa'i itu berjalan dari Bukit Sofa dan Marwah. Ya. 7 kali juga. Nanti baru setelah itu tahallul, mencukur rambut. Nah, dengan dilakukannya tahallul, mencukur rambut, berarti prosesi umroh kita selesai. Ya. Kita nanti bisa pulang ke hotel, berganti pakaian kita dari ihram dengan pakaian biasa sudah. Yang perlu kita perhatikan ketika kita di Mekah, yaitu memperbanyak sholat jamaah di Mekah. Kemudian memperbanyak doa di tempat mustajab, di antaranya di Multazam. Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dan pintunya Ka'bah. Nah, gitu. Jadi kita perbanyak doa di situ, dan alhamdulillah waktu di situ ayah mendoakan kamu semua. Ya. Mudah-mudahan semua bisa sampai di sana, ya, mendapat hidup yang baik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengabulkan.
Jadi di Mekah itu memperbanyak sholat berjamaah karena pahala sholat berjamaah, sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dari sholat di masjid yang lainnya. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali, kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Nah, itu sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk sholat di Masjidil Haram. Kemudian memperbanyak doa di tempat-tempat mustajab, di antaranya multazam. Kemudian yang perlu ayah ingatkan, ini sekarang lagi lagi tren. Orang itu kalau umroh mesti ditanya, umrohnya berapa kali? Menurut pandangan ayah mengikuti Majelis Muhammadiyah, umroh yang kita laksanakan itu ya cukup sekali. Jadi ayah ingin mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah ketika umroh melakukan umroh berkali-kali, enggak pernah. Ya. Sekali berjalan pergi ke Mekah untuk umroh ya sekali itu aja. Sekarang ini ada tren kalau sudah selesai umroh itu orang keluar lagi untuk umroh, keluar lagi untuk umroh. Nah itu sebetulnya Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Tapi itu pandangan orang, tapi ayah mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa umroh itu ya cukup sekali. Rasulullah tidak pernah melakukan umroh keluar. Umroh keluar itu ya ketika sudah berada di situ, setelah selesai melaksanakan umroh, keluar lagi umroh, keluar lagi umroh. Perbanyak saja sholat jamaah di masjid. Perbanyak doa, ya, perbanyak zikir di masjid. Itu sudah luar biasa. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, cucu-cucu semua, itu perjalanan umroh ayah dan mama, yang tentu saja dalam perjalanan itu ada kendala sedikit, yaitu ada batuk, pilek, itu biasa. Ya, yang penting sebetulnya kita harus jaga kesehatan, jangan sampai kita sakit parah. Karena kalau sakit parah juga akan menyulitkan diri kita sendiri, sehingga ketika di sana jangan memaksakan diri. Ya, memaksakan diri untuk pergi ke sana kemari yang menghabiskan tenaga, waktu. Ya. Itu sekilas perjalanan umroh ayah dan mama. Mudah-mudahan anak-anak dan cucu-cucu semua nanti bisa juga melaksanakan haji dan umroh. Syukur kalau kita bisa melaksanakan umroh bersama. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Firnadi yang telah menyampaikan perjalanan umroh ayah dan mama. Demikian rangkaian kegiatan kajian pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu